Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Imagri Sanur Atahiro dengan NIM 2110101220. Di sini saya membuat video penugasan untuk mata kuliah fisiologi. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Lulu Husnul Duhesti. Saya dari program studi S1 Kebidanan Lintas Jalur Universitas Asia Yogyakarta. Ini saya akan membahas video pembelajaran terkait fisiologi anatomi otot rangka. Sebelumnya kita perkenalan dulu jenis-jenis otot itu ada apa aja. Ini berikut untuk gambarnya. Jenis otot ini terbagi berdasarkan tempatnya, yaitu ada 3. Yang pertama ada otot polos, kedua otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos ini berada pada bagian organ pencernaan. Otot lurik atau otot rangka berada pada bagian lengan. Otot jantung berada pada bagian organ jantung. Dari anatominya mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda. Untuk otot polos, dia memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Dan dia memiliki inti sel yang berada di tengah. Untuk otot lurik dan otot jantung, dia hampir sama, akan tetapi bedanya untuk otot lurik, dia inti selnya berada di tepi. Dan dia tidak bercabang. Sedangkan untuk otot jantung, dia inti selnya berada di tengah dan dia bercabang. Kemudian selanjutnya jenis-jenis otot berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, cara kerja otot volunter atau secara sadar itu ada pada otot lurik atau otot rangka. Kemudian yang kedua, cara kerja otot involunter atau tidak sadar. Itu terdapat pada otot polos dan otot jantung. Selanjutnya, yaitu otot rangka atau otot lurik merupakan otot yang melekat di tulang yang sering kita sebut sebagai daging. Otot rangka juga sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Fungsi otot rangka terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan. Yang kedua menopang dan mempertahankan postur tubuh. Dan yang ketiga menghasilkan panas untuk mempertahankan normal suhu tubuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat otot rangka terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kontaktilitas, yaitu otot dapat berkontraksi dan meregang. Yang kedua ada eksitabilitas, yaitu otot merespon jika distimulasi oleh sel saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan merenggang otot melebihi panjang otot saat relaksasi. Dan yang keempat ada elastisitas, yaitu otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur otot rangka. Nah, pada struktur otot rangka ini ada yang namanya tendon. Tendon ini merupakan tempat melekatnya otot pada tulang. Pada gambar ini, kalau kita perhatikan, tendon terbagi menjadi 2, yaitu ada insersio dan erigo. Bedanya apa? Kita bahas ya. Untuk erigo, merupakan otot yang melekat pada tulang yang tidak bergerak ketika berkontraksi. Sedangkan insersio merupakan bagian otot yang melekat pada tulang yang bergerak. Baiklah, selanjutnya kita bahas ke struktur otot rangka. Nah, berikut untuk gambar otot rangka ya, secara keseluruhannya. Nah, di sini ada tendon. Tendon ini merupakan hubungan antara tulang dan otot. Kemudian di sini ada fascia, yaitu hubungan antara otot dan otot. Kemudian di sini ada muscle, yaitu otot. Kemudian ada axon of motor neuron, yaitu saraf. Ada blood vessel, yaitu pembuluh darah. Ada nucleus, yaitu inti sel. Di sini ada bone, yaitu tulang atau rangka.
Kemudian ada epimisium, perimisium, dan endomisium. Mereka bertiga ini merupakan selaput otot. Kemudian ada membran sel otot yang terdiri dari serabut otot halus atau miofibril. Dan miofibril ini terdiri dari protein kontaktil atau filamen. Kita lanjut ke gambar yang lebih jelas lagi atau yang lebih besar ya. Nah, di sini kita ibaratkan ada tangan. Tangan ini ada otot. Nah, kalau ototnya ini kita ambil, gambarnya akan seperti ini. Dan ototnya saat kita potong, penampakan dalamnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan segerombolan otot atau segumpal otot. Nah, segerombolan otot ini dilapisi oleh lapisan otot yang bernama epimisium. Segerombolan otot ini memiliki atau terdiri dari bulatan-bulatan kecil yang di bagian tengah ini. Nah, ini disebut sebagai fasikula otot. Fasikula otot ini dilapisi oleh lapisan otot juga yang bernama perimisium. Kemudian fasikula otot ini terdiri lagi menjadi bagian kecil lagi. Kalau kita tarik, gambarnya akan seperti ini. Dan kalau kita perbesar, gambarnya akan seperti ini. Ini disebut sebagai serabut otot atau sel otot. Serabut otot ini dilapisi oleh lapisan yang bernama endomisium. Kemudian, selanjutnya ya, serabut otot ini terdiri lagi dari bagian kecil. Nah, kalau kita tarik, gambarnya akan seperti ini bentuknya. Ini disebut sebagai miofibril. Nah, miofibril ini terlihat atau ada bagian sisi terang dan ada bagian sisi gelap ya. Bentuknya berlurik. Nah, kenapa otot rangka ini disebut otot lurik? Karena pada saat di mikroskop dilihat dan diperbesar itu bentuknya seperti berlurik. Kayak ada lurik-lurik itu, kayak ada sisi terang dan ada sisi gelap. Yang menyebabkan otot ini berlurik adalah pita I dan pita A. Pita I ini merupakan pita terang atau berasal dari kata light. Sedangkan pita A ini merupakan pita gelap yang berasal dari kata dark. Oke, paham ya? Kita lanjut. Kemudian ini untuk gambar pita gelap. Ini untuk pita terangnya. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk gambar yang lebih jelasnya lagi ya. Ini kita lanjut ke gambar yang lebih besarnya lagi atau gambar yang lebih jelasnya lagi ya teman-teman. Nah, di sini tadi ada bagian gelap yang disebut sebagai pita A. Kemudian di sini ada bagian terang yang disebut sebagai pita I. Kita lihat lagi di sini ada garis nih zigzag. Kan bentuknya zigzag. Ini disebut sebagai lempeng Z. Ini, lempeng Z. Kemudian jarak dari lempeng Z ke lempeng Z ini disebut sebagai sarkomer. Nah, jadi ini lingkup ini disebut sebagai sarkomer. Nah, sarkomer ini terdiri dari filamen tebal dan juga filamen tipis. Ini filamen tipisnya di bagian ini. Kalau gambar lebih jelasnya ini ya. Ini merupakan filamen tebal yang warna merah, dan yang warna biru ini merupakan filamen tipisnya. Nih. Selanjutnya, apa yang menyebabkan pita I ini terang dan pita A ini gelap? Oke, untuk menjawabnya kita lihat di gambar ini ya. Nah, jadi pada bagian pita A ini terdiri dari dua filamen. Yang pertama ada filamen tebal dan ada filamen tipis. Sedangkan pita I ini hanya terdiri dari filamen tipis saja yang menyebabkan dia lebih terang daripada filamen atau pita A. Maaf, pita A ya teman-teman, bukan filamen. Jadi pita A ini terdiri dari satu filamen yaitu filamen tipis, sedangkan pita A ini terdiri dari dua filamen yaitu filamen tebal dan juga filamen tipisnya. Itu teman-teman. Selanjutnya kita lanjut untuk bahas ke filamen tebal dan filamen tipis. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk gambar yang lebih jelasnya lagi.
Ini berikut untuk gambar dari volamen tipis, dan ini merupakan gambar dari volamen tebal. Nah, volamen tipis ini dia tidak memiliki struktur kepala maupun struktur ekor. Dia hanya terdiri dari protein yang saling mengikat satu sama lain. Nah, pada volamen tipis ini terdiri dari 3 unsur protein. Ada unsur protein aktin, troponin, dan juga tropomyosin. Nah, untuk protein aktin ini mempunyai sisi aktif. Bagian bulat ini ya. Ini merupakan protein aktin. Dia merupakan kepala dari protein atau volamin tipis ini. Kemudian ada tropomyosin. Tropomyosin ini gunanya untuk mengikat atau menahan sisi aktif dari si aktin. Nah, jadi dia seperti benang ini ya, dia mengikat. Gunanya untuk mengikat atau menahan sisi aktif dari si aktin pada saat otot sedang tidak berkontraksi. Kemudian yang warna hijau ini ada troponin. Ini gunanya untuk mengencangkan atau mengeratkan gitu. Kalau ibarat motor itu bautnya mungkin ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada volamen tebal. Volamen tebal ini hanya terdiri dari protein myosin saja. Protein myosin ini terdiri dari 2 struktur. Yang pertama ada kepalanya dan ada ekornya. Nah, ekornya ini yang akan menghubungkan satu sama lain pada volamen tebal. Seperti itu. Gimana teman-teman, sudah jelas? Kembali lagi ya teman-teman dari pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi di video sebelumnya. Nah, ini ada lengan, kemudian di sini ada otot. Nah, otot ini kita tarik, bentuknya akan seperti ini. Ada segumpalan otot. Segumpalan otot ini dilapisi oleh lapisan yang bernama epimysium. Kemudian segumpalan otot ini terdiri dari bagian kecil di tengah-tengahnya ini. Ini dinamakan fasciculus. Fasciculus ini dilapisi oleh lapisan otot yang bernama perimysium. Fasciculus ini terdiri lagi menjadi bagian lebih kecil lagi. Kalau kita tarik, ini gambarnya. Kalau kita perbesar, seperti ini gambarnya. Ini dinamakan serabut otot. Serabut otot ini dilapisi oleh lapisan yang bernama endomysium. Serabut otot ini juga terdiri lagi dari lapisan yang lebih kecil-kecil lagi nih. Kalau kita tarik, gambarnya akan seperti ini. Ini dinamakan myofibril. Nah, myofibril ini terdiri dari pita A dan pita I atau pita terang dan pita gelap. Dan juga terdiri dari bagian lempeng Z ke lempeng Z yang disebut sebagai sarkomer, seperti itu. Kemudian yang menyebabkan pita I ini terang karena hanya memiliki unsur volamen tipis. Sedangkan pita A mengapa gelap? Karena dia memiliki 2 unsur volamen, yaitu volamen tebal dan juga volamen tipis. Seperti itu. Mungkin seperti itu ringkasnya video pembelajaran kali ini ya. Ini kemudian untuk sumber pustaka yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini, saya menggunakan buku dari Goiton dan Hall dengan judul Textbook of Medical Physiology pada tahun 2016. Sekian video dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.